wa'id dan ketika itu, artinya dan ceritakan wahai Muhammad ketika itu. Jadi wa'id bermakna wadkur id. Qulna berkata kami Allah lil malaikati pada para malaikat, usjudu sujudlah kalian li Adama kepada Adam. Fasajadu maka sujud mereka ila kecuali iblis. Karena ada dia iblis iku minal jinni dari golongan jin. Jadi sujud kepada Nabi Adam ini sujud menghormat. Jadi bukan sujud menyembah. Mereka sujud semua kecuali iblis. Lah iblis itu dari bangsa jin. Jadi memang ada orang yang berpendapat bahwa iblis ini sebenarnya malaikat. Itu iblis ini sebenarnya malaikat. Tapi kalau kita lihat ayat ini jelas disebutkan karena minal jin. Jadi dia itu adalah golongan jin. Jadi iblis ini huwa abul jin falahu dzurriyyah. Dia punya keturunan. Ya. Nah, sedangkan malaikat itu tidak punya keturunan. Berarti ya sudah, iblis itu dari bangsa jin, gitu aja. Fafasako maka fasek dia iblis an amri robbih dari perintah Tuhannya iblis. Jadi fasek itu artinya ai koroja anto atihi bitarki sujud. Jadi keluar dari taat pada Allah dengan meninggalkan sujud atau menolak sujud. Jadi disebut fasek karena menolak untuk taat. Jadi kharaja an taatihi bitarki sujud. Afatat takhidunahu apakah maka mengambil kalian ini Adam dan keturunannya hu pada iblis wa dzurriyyatahu dan keturunannya iblis aulia sebagai kekasih min duni dari selainku Allah. Jadi tuti uhum, jadi kalian taat pada iblis itu. Jadi aulia min duni itu prakteknya ya lebih taat pada iblis sak keturunannya daripada taat kepada Allah. Jadi apakah kalian Adam dan keturunannya mau mengambil iblis dan keturunannya sebagai kekasih dari selain aku? Artinya ya jangan seperti itu. Kalian jangan taat pada iblis dan keturunannya itu. Wahum dan utawi mereka iblis dan keturunannya lakum bagi kalian iku aduwun musuh. Nah, sementara kalian tahu kalau iblis dan keturunannya itu musuh. Jadi aduun bermakna a'daan. Bisa iku sejelek-jeleknya. Lidzolimin bagi orang-orang yang
dolim, aniaya, apanya badalan dalam mencari ganti, oleh nggawe ganti. Nah, bahasa Jawanya seperti itu. Dalam mencari ganti. Wong seharusnya yang diambil kekasih, yang ditaati itu Allah, lah kok malah iblis keturunannya sebagai kekasih. Wah, itu ya namanya dolim. Dolim. Jadi kudune mengambil Allah sebagai kekasih, lah kok malah ngambil iblis dan keturunannya sebagai kekasih. Ma'ashatuhum, tidak pernah menghadirkan aku Allah hum pada mereka. Jadi ma'ashatuhum itu artinya ma'ahdortuhum. Itu di tafsir At-Tabari. Khalqas samawati, pada penciptaan beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wala, dan tidak khalqa anfusihim, pada penciptaan diri mereka sendiri, iblis dan keturunannya. Jadi dalam aku menciptakan langit, bumi, dan menciptakan iblis keturunannya itu, aku tidak pernah minta bantuan mereka. Aku tidak pernah menghadirkan mereka dalam penciptaan langit, bumi, dan penciptaan diri mereka. Jadi dalam menciptakan itu aku tidak pernah minta bantuan mereka. Wama kuntu, dan tidak ada aku Allah iku muttakhidal mudillin, zat yang mengambil atau menjadikan orang-orang yang menyesatkan, ya iblis dan keturunannya itu, adudan, pada pembantu. Pembantu di sini adalah a'wanan fil kholqi kaifa tuti unahum. Jadi a'wanan fil kholqi kaifa tuti unahum. Jadi pembantu-pembantu di dalam menciptakan makhluk. Jadi mereka itu tidak pernah kami libatkan di dalam menciptakan makhluk. Lah kok bisa-bisanya kalian taat pada mereka? Itu loh. Jadi Allah waktu ndadekake langit bumi lan sekabehane makhluk ora nggawe pembantu liyane. Yes, Gusti Allah tok kuwi, ora perlu bantuan setan, bantuan iblis, ora perlu. Nah, ini sama dengan yang ada di surat Saba ayat 22. Qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Jadi katakan wahai Muhammad, panggillah semua berhala yang kalian yakini dari selain Allah. Mereka semua itu loh, itu tidak bisa menciptakan atau tidak menguasai apapun walaupun hanya sebobot semut yang paling kecil di langit maupun di bumi. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin, mereka tidak pernah ada
istilahnya bantu Allah di dalam menciptakan langit bumi itu ndak, kerjasama dengan Allah ya ndak. Wa malahu minhum min dohir, dan Allah ndak pernah istilahnya pernah dibantu oleh mereka juga tidak pernah. Nah karena itulah Allah mengatakan wa ma kuntu muttakhidil mudillina aduda. Wa yauma yaqulu, dan pada harinya berkata siapa Allah, nadu memanggillah kalian orang-orang musyrik, surokai pada sekutu-sekutuku Allah, artinya para berhala, yaitu alladzina orang-orang za'amtum yang menyangka kalian atau meyakini kalian. Jadi meyakini kalau mereka itu bisa memberikan syafaat. Dan pada harinya Allah berkata kepada orang-orang musyrik, silahkan kalian panggil sekutu-sekutuku. Ini bukan berarti Allah mengakui kalau punya sekutu. Enggak. Tapi Allah berbicara dengan bahasa mereka. Mana yang kalian anggap sekutu-sekutuku, yang mana para berhala itu kalian yakini bisa memberi syafaat. Silahkan kalian panggil. Tujuannya liyas faulakum bisa mikum. Ayo, menurut keyakinan kalian kan bisa memberi syafaat. Ya silahkan mereka kalian panggil untuk bisa memberi syafaat untuk kalian. Keyakinan kalian kan seperti itu. Akhirnya fada'auhum, maka memanggil mereka orang-orang musyrik, hum pada mereka suraka, falam yastajibu, maka tidak bisa mengabulkan mereka suraka lahum untuk mereka orang musyrik. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah bainahum, di antara mereka orang musyrik dan surokaknya, mau bikon pada tempat kerusakan. Jadi mau bikon ini kalau secara bahasa adalah kerusakan atau tempat kerusakan. Tapi ada yang menjelaskan wadian min audiyati jahanam. Jadi suatu lembah dari macam-macam lembahnya jahanam. Yahliku nafihi jami'ah. Nah, semuanya rusak di situ. Jadi semuanya rusak di situ. Jadi bainahum itu antara orang kafir dan berhalanya. Jadi orang musyrik dan suroka itu. Adapun mau biko ini bisa dua pengertian. Yang pertama tempat kerusakan, yang kedua nama jurang atau lembah di neraka jahanam. Jadi wa qauluhu wa ja'alna bainahum maubika, qala Banu Abbas wa Qatadatu wa ghairu wahidin mahlakan. Jadi maubika itu kalau menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan lain-lain artinya adalah tempat kerusakan. Wa qala Qatadah mau bikon wadian fi jahanam. Lah Qatadah sendiri juga pernah menjelaskan bahwa mau bikon itu adalah suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Itu di tafsir Ibnu Katsir.